Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, bertemu lagi melanjutkan pembuatan analisis penilaian. Pada video kali ini, saya akan membagikan tentang langkah-langkah atau tutorial untuk membuat tingkat kesukaran soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha untuk memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena berada di luar kemampuannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran atau difficulty index. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu sukar. Sebaiknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Rumus indeks kesukaran. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari kata proporsi. Adapun rumus mencari P adalah untuk soal pilihan ganda, maka rumusnya adalah P sama dengan B, yaitu banyak jumlah siswa yang menjawab soal tersebut dengan betul, dibagi dengan JS dan jumlah siswa. Adapun untuk soal isian, uraian, atau soal dengan skor bervariasi, maka rumus tingkat kesukaran yang digunakan adalah min atau data rata-rata dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan. Langkah membuat analisis tingkat kesukaran. Untuk soal pilihan ganda, maka kita gunakan rumus sama dengan count if buka kurung rentang skor, kemudian petik koma, titik koma, skor benar, dan tutup kurung dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Kemudian untuk soal dengan skor bervariasi, maka kita gunakan rumus sama dengan average buka kurung rentang skor, tutup kurung, kemudian dibagi dengan skor maksimal. Baik, berikut ini saya sudah siapkan lembar analisis yang sudah diisi dengan skor dari siswa di satu kelas. Jika kita sudah membuat lembar analisisnya seperti ini, maka kita bisa melakukan analisis tingkat kesukaran pada kolom paling bawah. Kita bisa menambahkan barisnya di bawah dengan nama P, proporsi atau tingkat kesukaran. Lalu kita masukkan rumusnya sesuai dengan jenis soal. Jika soal tersebut nilainya atau skornya adalah fix, tetap, maka kita gunakan rumus pilihan ganda. Adapun jika skornya bervariasi, misalnya seperti pilihan ganda kompleks, maka kita gunakan dengan rumus tingkat kesukaran untuk soal isian atau uraian. Sini kita isi PGK, begitu juga di sebelahnya menjodohkan. Sini adalah isian, di sini adalah uraian. Maka kita masukkan dulu. Tadi rumusnya adalah untuk soal PG sama dengan count if buka kurung, kemudian kita masukkan rentang yang akan kita nilai, yaitu C8 sampai C42,
kemudian tutup, kemudian kita masukkan nilai yang dicari rentangnya. Adapun soal yang benar, siswa yang benar, maka nilainya adalah 2, maka kita masukkan nilai 2 di sini. Lalu kemudian kita tutup kurung, lalu kita masukkan bagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Pada kali ini jumlahnya adalah 35, maka kita masukkan ke angka 35. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan keluar hasilnya adalah 0,77. Maka soal ini termasuk soal yang mudah karena berada di atas indeks 0,70. Kemudian juga di sebelahnya sama, bisa kita tarik saja karena sama-sama pilihan ganda. Sama 0,77. Kemudian untuk soal pilihan ganda kompleks, karena skornya bervariasi, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus uraian, yaitu sama dengan dalam average, buka kurung, kita isi tentang kolom yang kita cari. Baik, tutup kurung, lalu kemudian dibagi dengan skor maksimal. Skor maksimal untuk pilihan ganda kompleks adalah 2, maka kita masukkan 2, lalu kita tekan enter. Nah, maka terlihat bahwasanya skornya adalah 0,8. Berarti soal ini termasuk soal yang mudah. Karena menjodohkan juga seperti itu, maka kita juga bisa tarik skor. Karena menjodohkan isian uraian skornya bervariasi, maka kita bisa tarik ke samping. Nah, akan terlihat hasilnya ya. Namun perlu diingat untuk menjodohkan karena skornya 3, maka kita rubah di sini rumusnya dari 2 menjadi 3. Begitu juga untuk isian, kita rubah dari 2 menjadi 3. Kemudian untuk uraian kita rubah dari 2 menjadi 4. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk menjodohkan indeksnya adalah 0,5. Berarti soal ini termasuk sedang dengan tingkat kesukaran sedang. Kemudian untuk isian indeksnya adalah 0,67. Berarti soal ini adalah termasuk soal yang sedang. Kemudian untuk uraian nilainya adalah 0,8. Maka soal ini termasuk soal yang mudah. Jika sudah seperti ini, karena kemarin soalnya saya buat berpola, maka bisa langsung di copy pastekan ke kolom yang di samping. Nah, baik, karena ini sudah selesai, maka kita sudah bisa melihat bahwasannya ada beberapa soal yang memiliki tingkat kemudahan yang dikatakan soal mudah, ada beberapa soal yang termasuk dengan soal yang sedang, tingkat kesukaran sedang, kemudian ada juga beberapa soal yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi seperti ini di bawah 0,3. Baik, demikian tadi tentang langkah-langkah pembuatan analisis tingkat kesukaran soal. Ketentuan kesukaran soal. Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal yang sukar. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal yang sedang. Kemudian soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal yang mudah. Dengan melakukan analisis tingkat kesukaran, maka kita bisa menilai penilaian yang kita lakukan apakah sudah ideal atau belum. Apakah penggunaan bahasa dalam soal kurang tepat
sehingga siswa sulit menjawab? Atau apakah pilihan pengecoh tidak berfungsi, sehingga siswa terlalu mudah dalam menjawab soal? Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.